Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah pengajian Masjid Al-Mahdi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai saat ini, sampai detik ini tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang begitu banyak. Ketika kita menghitung nikmat itu di dalam Al-Quran sudah disebutkan, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah tidak pernah memutus nikmat yang diberikan kepada hambanya, termasuk kita bersama ini. Maka tentu nikmat-nikmat yang diberikan Allah dalam berbagai macam bentuknya, mari kita syukuri dengan cara kita pergunakan nikmat itu untuk taat, beribadah, mendekatkan diri, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya dengan harapan agar nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kita syukuri dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat juga ridho, senang terhadap diri kita karena kita mampu menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pengajian Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang kami angkat dalam pengajian malam hari ini adalah keutamaan dan kewajiban ibadah uluhiyah. Sebagai umat Islam, kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di surat 59 ayat yang ke insyaallah kalau tidak salah 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam ayat itu ada satu pelajaran yang penting yang diberikan oleh Allah. Hendaknya setiap umat Islam itu, setiap orang yang beriman itu selalu mempunyai rencana terhadap segala aktivitas yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Tentu aktivitas yang sebelumnya itu direncanakan dengan baik, insya Allah akan mengurangi ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan aktivitas itu. Sebaliknya, kalau kemudian kita melakukan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk hasil yang akan datang tanpa perencanaan yang matang, yang panjang, yang benar, maka bisa jadi dalam pelaksanaan nanti akan banyak kekurangan
kurang lebih ada waktu 1 bulan, mungkin lebih beberapa hari bagi kita untuk menyongsong ibadah kurban bagi kita seluruh umat Islam yang tidak bisa melaksanakan atau yang belum bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini atau ibadah umroh pada tahun ini atau di bulan Dzulqa'dah maupun Dzulhijjah. Maka tentu kita ada contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kita melaksanakan ibadah udhiyah. Namun sebelum ibadah udhiyah itu kemudian kita ngaji, kita sampaikan, insya Allah kalau kita melihat kalender, dan ini juga sesuai dengan maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah, hari raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah yang akan datang ini insya Allah jatuh pada hari Jumat. Jadi jatuh bertepatan dengan hari Jumat atau bertepatan dengan kalender Masehi 6 Juni 2025. Nah, ketika kemudian hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat, itu ternyata tidak hanya terjadi di masa kita ini, tapi di masa Rasulullah itu sudah pernah terjadi. Artinya ada 2 hari raya yang berkumpul pada satu hari. Karena hari Jumat itu juga bagi kita umat Islam itu adalah hari raya juga yang dalam tiap minggunya. Sehingga di dalam hari Jumat itu ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari Jumat atau pada hari raya tersebut. Akan tetapi kita dalam pertemuan malam hari ini kita tidak mengkaji tentang keutamaan hari Jumat. Insya Allah panjenengan dan hadirin semuanya juga bisa mempelajari, ada banyak keterangan dalil maupun hadis yang menyampaikan tentang keutamaan hari Jumat. Tapi yang perlu kami sampaikan pada malam hari ini sebelum ke ibadah kurbannya, ketika di zaman Rasulullah SAW itu pernah terjadi hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka kita bisa melihat beberapa dalil-dalil hadis yang nanti bisa kita jadikan rujukan bagi kita untuk melakukan aktivitas ibadah di hari itu. Panjenengan melalui kagungan aplikasi ensiklopedia hadis bisa dibuka di Sunan Abu Daud nomor hadis 906. Nanti pada bab itu disebutkan ada mulai 904, 905, 906 sampai 907. Kondisi hadis atau derajat hadis ini sahih menurut Nasiruddin Al-Albani, juga menurut ulama-ulama hadis yang lain. Salah satunya adalah Ali bin Abu Zahir At-Tawi, atau juga nanti menurut ulama-ulama hadis yang lain. Dari sahabat atau ulama tabi'in, saya awali dari ulama tabi'in karena kalau dibaca sanadnya terlalu panjang. Ketika itu ulama tabi'in yang bernama Atha bin Yasar, ini adalah dari generasi ulama tabi'in yang tua. Mereka ini orang yang sehidup atau hidup sejaman dengan para sahabat Nabi, tapi tidak hidup sejaman dengan Rasulullah. Sehingga mereka ini termasuk dari generasi tabi'in. Mereka mendapatkan hadis itu dari sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka tidak tahu bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan hadis itu. Yang mereka peroleh adalah dari para sahabat. Ketika itu atau ini mengatakan qala atau ijtama'a yaumu jumu'atin
wa yaumu fitri. Ketika itu Atok mengatakan bahwa ijtama'ah telah berkumpul, telah bersatu, yaumu jumu'atin hari Jumat, wa yaumu fitri dan hari raya Idul Fitri pada hadis ini. Cuma kita nanti insya Allah semoga kita semua diberikan kesempatan nikmat sekaligus umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa sampai dan terus melaksanakan ibadah kepada Allah, termasuk nanti ibadah sholat Idul Adha yang bertepatan dengan hari Jumat. Di saat itu Atok mengatakan bahwa telah berkumpul dua hari raya, hari Jumat dengan hari raya Idul Fitri. Ala ahdi Ibni Zubair, pada saat zamannya Abdullah ibnu Zubair. Ini sahabat. Jadi ulama tabi'in mengatakan bahwa kita ketika hidup bersama dengan Abdullah ibnu Zubair itu pernah terjadi dua hari raya berkumpul dalam satu waktu, hari Jumat dengan hari raya Idul Fitri. Di saat itu kemudian Ibnu Zubair ini mengatakan, sehingga urutan hadis itu memang seperti itu, harus bersambung sanadnya agar memenuhi kriteria hadis sahih. Qala faqala, maka kemudian Abdullah ibnu Zubair ini mengatakan, idani dua hari raya, ijtama'ah berkumpul dua hari raya ini fi yaumin wahidin pada satu hari, hari Jumat dengan hari raya Idul Fitri tadi. Maka kemudian fajama'ahuma, maka kami mengumpulkan dua hari raya itu jami'an menjadi satu, fashollahuma, maka kami melaksanakan ibadah sholat terhadap dua hari raya itu rakaataini, dua rakaat bukrotan di waktu pagi. Artinya melaksanakan sholat id dikerjakan di waktu pagi. Kita terus atau seperti yang biasa kita lakukan itu. Kemudian Abdullah ibnu Zubair mengatakan, lam yurid alaihima, lam yazid alaihima, lam yazid, kami tidak menambah alaihima atas dua hari raya itu. Tidak menambah apa? Jamaah pengajian Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah tidak menambah ibadah sholatnya. Jadi dilaksanakan ibadah sholat id di waktu pagi, kemudian sudah tidak menambah mengerjakan ibadah sholat pagi. Bahkan sekalipun ibadah sholat Jumat atau mungkin ibadah sholat duhur, hatta sampai sehingga sholat asro, sampai waktu ibadah sholat asar. Jadi karena ini memang merupakan rukhsah, sunnah, keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika dua hari raya itu berkumpul dalam satu hari, maka mencukupi bagi kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri atau Idul Adha di pagi hari dua rakaat. Kemudian kita tidak melaksanakan ibadah sholat pagi sampai nanti kita baru melaksanakan ibadah sholat di waktu asar. Waktu Jumatnya sudah dikumpulkan jadi satu pada saat ibadah sholat id tadi. Di situ kemudian jamaah pengajian Masjid Al-Mahdi yang kami hormati, pernah kejadian ini di zaman Rasulullah. Kalau nanti kita merujuk hadisnya, ada di hadis yang nomor 905 sebelumnya, insya Allah. Di situ ketika ibadah sholat id sudah dilakukan, maka para sahabat waktu itu, waktu hari Jumat tiba, mereka berbondong-bondong untuk ke Masjid Nabawi mau mengerjakan
Pada saat itu karena di masa Abdullah bin Zubair yang ditugaskan menjadi imam, maka beliau tidak keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sehingga kaum muslimin ketika itu banyak yang melaksanakan ibadah sholat itu sendiri-sendiri di dalam masjid. Setelah kejadian itu, kebetulan para sahabat lain juga tidak di tempat. Ada sahabat Abdullah bin Abbas yang baru datang dari Safar, dari daerah Taif. Ketika itu diaturi oleh para sahabat tadi, yang Ibnu Abbas, telah terjadi satu peristiwa pada saat kemarin itu hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Kami setelah sholat hari raya, kemudian waktu duhur, kalau tidak hari Jumat atau waktu Jumat jam setelah matahari ini habis di tengah, kemudian mulai bergeser ke arah barat, kita mau melaksanakan ibadah sholat Jumat. Akan tetapi sahabat Abdullah bin Zubair tidak keluar untuk mengimami kami, memimpin kami melaksanakan ibadah Jumat. Maka kata Abdullah bin Abbas, wahai sahabat-sahabatku, yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair itu adalah yang benar, yang mengikuti sunnah dari Rasulullah. Aku dulu sebagaimana Abdullah bin Zubair ketika hidup sejaman dengan Rasulullah dan tepat bertepatan dua hari raya berkumpul menjadi satu, maka ketika itu kita hanya melaksanakan ibadah sholat Id di pagi hari, kemudian di waktu hari Jumatnya atau pada saat Jumatnya kita tidak melaksanakan ibadah sholat pagi, baru sampai nanti di waktu sholat asar kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah waktu asar tadi atau sholat asar. Maka tentu ini adalah salah satu dasar hadis yang bisa kita jadikan rujukan manakala nanti misal ketika kita diberikan umur yang panjang oleh Allah sampai pada saat hari raya nanti kita melaksanakan ibadah sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, bisa kita lakukan sekali di waktu sholat Id itu. Kemudian kita setelah itu bisa beraktivitas, apalagi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang mungkin menjadi panitia atau bersama-sama dalam melaksanakan ibadah kurban, sehingga bisa melanjutkan pekerjaan itu sehingga bisa selesai lebih awal, tidak terhenti dengan melaksanakan ibadah sholat Jumat, karena memang itu adalah rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan di hadis yang lain, Allah sangat senang manakala ada rukhsah yang diambil oleh hambanya. Jamaah pengajian Masjid Al-Mahdi yang kami hormati, sekarang kita ke udhiyahnya, ibadah udhiyah. Panjenengan insya Allah nanti dan sering mendengar ada banyak sekali keterangan-keterangan yang menyebutkan atau yang disampaikan oleh para mubalik, para ustadz atau kiai yang menjelaskan tentang keutamaan dari ibadah udhiyah. Saya menyebut udhiyah agar nanti kita ketika menempatkan hadis itu pada ibadah yang kita lakukan itu sesuai, biar tidak kemudian satu hadis itu kita pakai untuk semuanya, karena tentunya Nabi sendiri sudah memberikan contoh-contoh yang ada. Salah satu hadis yang bisa kita pakai sebagai dasar ketika Nabi melaksanakan ibadah haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir, yaitu haji wada. Sewaktu beliau selesai melaksanakan ibadah wukuf, maka pada saat itu
itu nanti kalau panjenengan melihat itu bisa di berbagai kitab sunan itu ada maupun musnad. Misal kalau di kitab Sunan Turmudi nomor hadisnya 1438. Kalau di Sunan Abu Daud 2406. Nanti di Sunan Ibnu Majah dan Nasai beda lagi nomornya. Ketika itu jamaah pengajian yang kami hormati, pada saat Rasulullah itu setelah wukuf menyampaikan beberapa tausiah. Salah satu tausiah yang disampaikan ini sempat diriwayatkan oleh sahabat Mikhnaf bin Sulaim, dan mungkin panjenengan sering sudah mendengar hadis ini ya, atau sudah tahu. Ketika itu Mikhnaf bin Sulaim ini mengatakan qala kunna wuqufu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat itu waktu itu sedang melakukan ibadah wukuf di padang Arafah. Pasal itu, maka ketika itu kami mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu menyampaikan satu tausiah di antara sekian banyak, karena nanti di beberapa hadis yang lain ada materi tausiah yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah. Waktu itu Nabi menyampaikan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mikhnaf ini agak pendek hadisnya. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, dipanggil semua kali Rasulullah. Oleh Rasulullah semuanya dipanggil. Ala kulli ahli baiti, ala atas kulli setiap ahli baiti keluarga. Kalau dalam bahasa Arab itu tidak ada perkecualian. Kalimat kulli ahli baiti, ala ini menunjukkan kewajiban, ada beban yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah kepada hambanya, oleh Allah kepada hambanya, oleh Rasulullah kepada umatnya. Jadi wajib atas setiap keluarga fi kulli amin. Di situ disebutkan pada setiap tahun. Jadi tidak tahun misalnya 2024, kemudian 2025 tidak, 2026 misalnya lagi tidak. Tapi fi kulli amin, pada setiap tahun. Apa yang diwajibkan oleh Rasulullah, oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah pada khutbah di padang Arafah, udhiyatun, untuk melaksanakan udhiyah. Udhiyah ini adalah penyembelihan hewan ternak, penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh umat Islam ketika mereka tidak melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Kalau kita melihat hadis itu, jamaah pengajian yang kami hormati, maka yang pertama kita melihat mukallafnya dulu. Siapa yang diberi kewajiban oleh Allah maupun Rasulullah tadi? Kita bisa melihat dari kalimat ahli baitin, jadi keluarga. Kewajiban ibadah kurban itu adalah kewajiban keluarga, bukan kewajiban perorangan, bukan kewajiban per individu. Maka kalau sudah bicara kewajiban berkeluarga atau kewajiban dalam sebuah keluarga, kita bisa memulai dari keluarga kita masing-masing. Tergantung berapa anggota keluarga kita, mari kita ajak mereka, kita libatkan untuk melaksanakan ibadah udhiyah. Para sahabat Rasulullah ini nanti kemudian di hadis yang lain, panjenengan bisa melihat di Sunan Ibnu Majah di nomor hadis 3138 3138 dari generasi tabi'in dulu. Saya sampaikan dalam hal ini Atok bin Yasar. Atok bin Yasar ini bertanya, qala Atok bin Yasar, ia berkata, Sa'altu Aba Ayyub al-Ansori. Saya pernah bertanya kepada sahabat Abu Ayyub al-Ansori. Hadis ini juga Sofi ya derajatnya. Ketika itu apa yang ditanyakan oleh Abu bin Yasar kepada sahabat Abu
Abu Ayyub Al-Ansari. Ia mengatakan atau biasa ini, kaifa kana, bagaimana peristiwa ibadah ad-duhanya. Panjenengan bisa meneliti di dalam hadis itu menggunakan kalimat ad-duhanya, bukan al-hadiyyu atau kalimat yang lain, tapi ad-duhanya. Artinya yang ditanyakan oleh atau biasa ini kepada Abu Ayyub, bagaimana ibadah udhiyah, ibadah kurban ala ahdi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Atal ini bertanya kepada Abu Ayyub ketika di zaman Rasulullah ibadah kurban itu dilaksanakan bagaimana bentuknya. Maka Faqala Abu Ayyub ini menjawab, kana rajulu fi ahdi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang-orang ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mau melaksanakan ibadah udhiyah yudhofi kisati, ketika itu menyembelih seekor kambing. Lah ketika menyembelih seekor kambing itu, ia kemudian mengatakan anhu, dari dirinya, wa'an ahli baiti, dan dari seluruh keluarganya. Atau dengan kata lain, kambing seekor itu adalah mewakili diri dan seluruh keluarganya. Sehingga kita bisa menerima dan bisa memahami penjelasannya bahwa satu keluarga itu membeli seekor kambing. Misal contoh seekor kambing ini kalau sekarang contoh bisa harganya 3 juta, bisa jadi mungkin anggota keluarga sebuah keluarga yang memiliki anggota tadi barangkali bisa jadi mungkin uangnya dari satu anggota keluarga, atau mungkin urunan dari sekian banyak anggota keluarga itu. Bapak ngapunten, misal aku urunan 1 juta, ibu 500.000, anaknya karena mungkin jumlahnya 5, 200-an misalnya. Kemudian ada lagi mungkin ada menantunya nguruti 500 ya, sehingga kemudian menjadi sebagai contoh saja menjadi nilai 3 juta, sehingga bisa digunakan untuk menyembelih seekor kambing, dan itu disembelih untuk seluruh keluarganya. Maka ketika itu setelah disembelih, banyak uluna, mereka akan dari hewan kambing yang disembelih tadi, wayun imuna, dan juga mereka memberikan kepada orang lain. Memberi makan itu maksudnya berbagi dari hewan yang sudah disembelih tadi. Sumatabahan nasu, kemudian dengan peristiwa itu mereka berbangga, bergembira karena bisa melaksanakan ibadah udhiyah pada hari raya tersebut. Fasoro kama nasu, maka demikianlah itu atau biasa ibadah kurban yang terjadi sampai nanti pada masa kalian. Artinya ibadah kurban yang disebut khiyat. Sehingga Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Al-Mahdi yang kami hormati, kembali ke hadis Nabi Sulaiman tadi, bahwa memang ibadah kurban ini yang pertama adalah kewajiban sebuah keluarga. Yang kedua, bikulli amin, pada setiap tahun. Tidak ada istilah bagi kita minta maaf, aku tak libur tahun ini. Padahal tadi di awal saya sampaikan, pernahkah kita diliburkan oleh Allah, tidak diberi nikmat? Pernah atau tidak kita dalam 1 tahun, aku tahun ini oleh Allah nikmat itu tidak diberikan, ditahan atau dialihkan ke yang lain, kita diliburkan tidak memperoleh nikmat? Insya Allah tidak. Semuanya pasti diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan berbagai macam bentuknya, termasuk mulai dari nikmat hati, badan kita, sampai dengan harta benda kita. Maka semuanya itu adalah memang sudah diberikan oleh Allah, dan Allah ingin melihat bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu
Kita kembali pada hadis tadi jamaah pengajian yang kami hormati. Jadi terkait dengan ibadah kurban itu memang tidak ada istilah kita itu. Yang kedua, ini kewajiban sebuah keluarga. Kalau sebuah keluarga, maka jangan lupa kita bapak-bapak ini yang sebagai kepala keluarga, kita melibatkan anggota keluarga kita. Walaupun mungkin kita yang saat ini sebagai tulang punggung keluarga, kepala keluarga yang bekerja, yang punya penghasilan, tapi sesungguhnya istri kita, anak-anak kita ini juga mempunyai hak yang sama terhadap penghasilan yang kita terima, dan itu adalah bagian dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melakukan ibadah kurban di sana, walaupun ada yang berpendapat disebutkan namanya satu orang, atau tadi disebutkan nama keluarga itu, atau tanpa disebut nama pun sekali, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan semua pahala kepada keluarga dan anggotanya ketika sudah melaksanakan ibadah kurban. Oleh karena itulah maka ibadah kurban ini harus kita perhatikan, harus kita sok-sok dengan hati gembira. Masih jauh, mari kita persiapkan, kita ajak keluarga kita, tetangga kita, anggota keluarga kita yang lain yang mungkin jauh tempat tinggalnya dengan kita, mari kita ajak untuk melaksanakan ibadah tersebut. Karena tentu ada banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang sudah memberikan contoh kepada kita. Panjenengan tentu ingat bagaimana kisah kedua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Juga kita masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diberikan karunia oleh Allah setelah sekian lama belum diberi seorang anak, kemudian diuji, diberi oleh Allah seorang anak, dan anaknya ini yang disuruh untuk dikurbankan ketika itu. Walaupun kemudian lanjutan ayat menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima kesabaran hasil ujian yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan mengganti Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing yang sangat gemuk maupun besar, sebagaimana di surat As-Saffat. Makin bisa dilihat ayat 100 sampai seterusnya. Nah, jemaah pengajian yang kami hormati, maka tentunya bisa kalau teknis pelaksanaan dan contoh. Bisa bagaimana seandainya kemudian kita ini di hari raya itu pada saat ibadah kurban, kita ini hanya mampu untuk memberikan memberi uang atau turunan 500 atau 1 juta. Misal kalau di sini disepakati oleh panitia yang ada melalui hasil musyawarah urunan untuk membeli seekor sapi atau beberapa ekor 1 juta per orang. Sebenarnya itu kan istilahnya bukan per orang, tapi 3 juta maksud kami 3 juta per keluarga semestinya. Karena mukallaf dari ibadah kurban ini adalah keluarga. Ibadah kurban yang disebut beda dengan al-hadiyu, dan itu beda lagi karena itu bersifat individu. Maka ketika kita tidak mampu mencapai angka itu dengan kemampuan yang maksimal dari keluarga kita tetap punya kewajiban untuk melakukan ibadah kurban dengan kemampuan yang ada. Jadi dengan uang 500 kita juga tetap ibadah kurban, kita berikan kurban ini. Dan dia tidak boleh menolak, karena memang ini adalah bagian dari kemampuan keluarga itu segitu. Ada lagi 1 juta, mungkin ada lagi yang di bawah 500, 250, 300 dan sebagainya. Namun sekedar berbagi, kita ketika di sana di tempat kami di Desa Kota di Kecamatan Tanggulangi juga seperti itu. Kami panitia kurban itu menerima semua muqarrabin dengan kekuatannya masing-masing. Ada yang membayar 3 juta, ada yang membayar 2,5 juta, ada yang membayar 1 juta, dan kita semuanya sudah husnudon kepada semua muqarrabin. Panjenengan tentu tahu hubungan panjenengan kali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu
tentu yang kami minta yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua kejujuran, tidak mendustakan nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir tentu kami akan melaksanakan amanat yang diberikan itu, dan kami juga akan memberikan bagian sesuai dengan urunan yang ada tadi. Sehingga panitia disinilah kemudian dibutuhkan kebijakan. Tentu akan kita bicara secara mendalam lagi, bagian dari muqarrabin dengan majmuknya nilai uang yang disampaikan ke panitia untuk membeli hewan kurban tentu tidak sama mengikuti dengan kondisi besaran uang yang ada. Dan itu alhamdulillah sampai saat ini menjadi satu motivasi, sehingga orang itu melakukan keluarga itu kemarin, misalnya tahun kemarin yang mampu berkorban 1 juta, maka tahun ini sudah tidak lagi, karena ternyata yang menikmati betul dan diberikan oleh Allah rezeki. Sehingga kalau jangan ini pun derek penuh. Kalau kemarin memang karena ada banyak kebutuhan kita berbagi. Nah sekarang kebetulan Allah berikan rezeki, saya itu penuh monggo. Yang kemarin belum ikut karena mungkin barangkali memang belum tergerak, belum termotivasi. Sekarang mulai ikut dengan angka yang sedikit, tidak apa-apa, kita ikut, kita tabung. Sebenarnya Bapak Ibu guru dulu ketika kita masih sekolah itu sudah memberikan pola pembinaan yang benar. Panjenengan tentu masih ingat Bapak Ibu, adik-adik itu ya, menawi ketika ibadah korban itu tiba, biasanya kan Bapak Ibu di sekolah itu mengadakan kegiatan ya. Siswa-siswi itu dikenakan, ada yang mungkin 50.000, ada yang mungkin 100.000, atau mungkin kalau mungkin di bawah itu juga ada, misalnya 20.000 atau 25.000. Seluruh siswa bisa, kalau ini sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 dikumpulkan jadi satu, kemudian diberikan hewan kurban. Itu juga ibadah kurban, dan itu sebenarnya pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita, agar nilai-nilai ibadah kurban itu ditanamkan sejak sedini mungkin, sehingga mereka akan mengenal ketika dewasa. Oh, setiap tanggal 10 Dzulhijjah kita melaksanakan sholat Idul Adha, setelah itu kita menyembelih hewan kurban. Maka sebelum itu mari kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk berserikat, berkumpul, bersatu membeli hewan kurban, agar nanti bisa kita sembelih di waktu sholat Idul Adha setelah kita laksanakan. Dan itulah memang yang terjadi mulai dari zaman Rasulullah sampai pada masa kita saat ini. Sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh sahabat, ulama tabi'in Atha bin Yasar kepada sahabat Abu Ayyub al-Ansari. Maka tentunya ini jamaah Masjid Al-Mahdi yang kami hormati, ini menjadi motivasi bagi kita. Kita diberikan nikmat dan kita tidak perlu kemudian berpikirnya itu sampai 1-2 tahun yang akan datang. Artinya begini, aku tahu ini koyolani iso aku ibadah kurban. Terus tahun ngarepai pada tahun ini belum terlaksana, masih tanggal 6 Juni. Terus tahun ngarepai bisa ada panitia kurban yang mendatangi mungkin untuk mendata, atau mungkin ada tetangga kita yang bertanya, apakah panjenengan dari kurban tahun ini? Waktu koyolani iso aku 2 tahun lagi ya, dan sebagainya. Padahal tadi sudah kami sampaikan, yang pertama kita ini beribadah itu berkait dengan umur kita, dengan kesempatan kita, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Belum tentu apa yang kita rencanakan sekian tahun ke depan itu sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan tadi. Apalagi belum ada gangguan dari setan, sehingga itu nanti akan mengganggu aktivitas ibadah. Mari kita raih, kita gunakan kesempatan yang ada. Tentu kalau di sana saya memberi motivasi. Manakala mungkin saat ini kita belum punya gambaran atau belum punya sesuatu, kita berdoa saja kepada Allah. Ya Allah, saya tahun ini
ibadah Tuhan. Tolong kau berikan jalan, kau berikan rezeki kepada kami. Insya Allah kau pasti akan melakukan. Tidak tahu kita bagaimana caranya, dan itu pernah berkali-kali kami alami. Maksud saya sendiri. Jadi ketika itu sekali-kali tidak ada sama sekali sudah mungkin sumber pendapatan yang bisa kita gunakan. Tapi ternyata alhamdulillah 1-2 minggu sebelum pembayaran terakhir kita mampu untuk melakukan ibadah kurban itu. Dan itu alhamdulillah secara rutin, karena itu adalah memang bagian dari ibadah dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pengajian Masjid Al-Mahdi yang kami hormati, mungkin itu sedikit materi yang bisa kami sampaikan dan sebagai motivasi bagi kita untuk melakukan ibadah kurban. Kami berikan kesempatan, mungkin ada waktu, barangkali ada pertanyaan yang disampaikan. Ini pertanyaan titipan, jadi begini, tadi sudah terjawab masalah yang andainya kalau 3 juta ada kemampuannya kurang dari 3 juta. Jadi intinya nggak apa-apa, diterima aja oleh panitia. Terus ini pertanyaannya, mohon maaf ini bukan saya, itu cuma pembagiannya bagaimana? Karena kalau itu kan 1/8 atau gimana gitu. Nah kalau yang kurang dari itu itu yang pertama. Yang kedua, ini terobosan yang sangat bagus karena saya juga baru kali ini dengar selama saya mengikuti ngaji-ngaji gitu. Ini kalau di tempat lain kan seolah-olah dipatok ya itu kalau enggak bisa kan gitu ya. Nah ini ilmu baru, bagaimana kalau tempat lain diterapkan pada keluarga yang ada di sana-sana, saudara itu kalau nggak diterima bagaimana? Karena kan hukumannya di sana-sana. Jadi yang pertama pembagiannya itu bagaimana? Biar nanti saya jelaskan. Ya, mungkin dalam ini nanti beliaunya nggak tahu saya. Saya tidak apa-apa. Jadi begini terkait dengan pembagian. Untuk ibadah kurban jenis kurban itu tidak dibatasi oleh Rasulullah. Kalau kita bisa saya ambil pendapat Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu ketika menyembelih hewan kurban kurban, ini nanti disampaikan dengan yang di kitab Al-Qur'ani. Di situ disebutkan beliau menyampaikan setelah disembelih, yang pertama sepertiga diambil untuk diberikan kepada muqarrabin. Kemudian sepertiga lagi itu untuk dimakan. Tentu dimakan siapapun, seluruh masyarakat yang ada di waktu itu, termasuk panitia atau keluarga yang ada. Kemudian sepertiga lagi baru diberikan kepada fuqara al-masakin, diberikan kepada kelompok orang-orang yang tidak berkorban. Tapi Abdul ibnu Umar juga menyatakan boleh lebih dari itu. Lebih dari itu artinya baik yang muqarrabin diberikan lebih dari sepertiga, ataupun yang dimakan itu, atau yang diberikan kepada fuqara al-masakin. Artinya tidak terlalu mengikat dalam bentuk pembagian ini untuk yang normal. Yang normal tak pasti, misal kalau di sini berkeluarga 3 juta. Nah, sementara bagaimana teknisnya ketika nanti kita membagi terhadap muqarrabin yang nilai urunannya itu tidak sama, maka tentu kita sesuaikan dengan porsinya. Kami ambil contoh, misal kalau di tempat kami, ini contoh mau yang benar hitungannya, kalau urunannya itu 3 juta, kita berikan untuk jatah muqarrabin, karena biasanya jatah muqarrabin kita berikan lebih dulu, setelah itu nanti baru jatah rumah. Muqarrabin juga dapat jatah rumah. Jatah muqarrabin misalnya 9 kilo, ini kita hitung. Ketika nanti ada muqarrabin yang lain, misal ada yang turun 1 juta, berarti kita beli 3 kilo. Turun 2 juta, kita beli 6 kilo. Ini selain bagian rumah. Kalau bagian rumah itu kita samakan semua. Misal kalau bagian rumahnya itu 3 kilo, maka muqarrabin yang 1 juta tadi ia dapat bagian muqarrabin 3 kilo, kemudian bagian rumah juga 3 kilo. Kalau yang 3 juta tadi 9 kilo bagian muqarrabin, 3 kilo bagian rumah. Artinya panitia itu sebenarnya harus bijaksana, jangan menolak atau membatasi semua umat Islam
Kami juga gitu, banyak yang dari daerah-daerah yang lain. Dan ketika itu memang ngapunten bukan berarti kami meneliti, itu tidak, cuma sekedar bertanya. Kenapa kok panjenengan panjenengan kok begitu memiliki segala wilayah dengan boten diterami, boten jangkep, pinter negara jenengan tiga setengah, mulai tiga boten diterami, mungkin monggo. Panjenengan pinter kalau kali setengah, negara pulau tiga setengah boten diterami, mungkin pun ditahan. Panjenengan paling pinter salah segala monggo diterami. Kita kalau diterima saja semuanya itu. Nanti tinggal panitia yang tentu dengan kesepakatan semua yang ada dari panitia itu untuk mengelola, memanajemen dan mendistribusikan agar kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya perolehan dari korban itu untuk semuanya tadi, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tidak yang merasa didolimi, karena semuanya mendapatkan bagian yang sama. Dan alhamdulillah menawi panjenengan bisa melakukan seperti itu, insya Allah kalau itu tahun berikutnya akan ke situ lagi, terus malah yang kemudian akan membawa peserta-peserta yang lain lagi. Jadi pola pikir kita itu mari kita kembangkan yang lebih terbuka, kemudian dengan dasar yang ada, karena memang sebenarnya ibadah kurban itu tidak dibatasi dengan nilai-nilai tadi, karena tentu Allah yang lebih tahu rezeki yang diberikan di masing-masing hamba itu berbeda. Kalau distribusi kan agama ini ada yang non muslim juga, apakah kita beri juga bantuan? Oke, kalau memang itu nanti ada tujuan, misal kita ingin agar nanti satu saat non muslim itu mungkin barangkali dengan agama kita atau dengan umat kita itu mungkin simpati, kemudian kedepannya juga nanti mungkin barangkali bisa kemudian bisa beralih itu, maka tentu sangat baik lagi. Ya. Jadi pada dasarnya memang boleh kita berikan, cuma memang kita utamakan, kita prioritaskan kalau ini terbatas umat Islam dulu. Tapi kalau tidak terbatas berlimpah, ya monggo tetangga-tetangga kita yang non muslim bisa kita beri ketika kita berbagi dengan ibadah kurban itu. Karena memang jamaah pengajian Masjid Al-Madiyah kami hormati, ibadah kurban udhiyah ini tidak sama dengan zakat. Zakat itu sudah ditentukan oleh Allah siapa penerimanya. Sementara kalau ibadah kurban udhiyah ini umum, siapapun boleh, termasuk yang muqarrabin tadi, panitia juga, semuanya boleh. Maka saya sendiri kalau misal ada satu daerah punya pendapat gini, wes panitia nggak boleh makan hewan daging kurban, kucing utuh ini diberikan di depan ke orang. Nah, ini kan sebenarnya yang aku dan saya keras pendapat kalau seperti itu. Padahal kita ini kalau nanti di hadis yang lain disebutkan yaum sulahmin, hari makan daging, hari kita bergembira bersama-sama makan daging hewan kurban yang sudah disembelih tadi. Nah, kenapa kita tunggu di rumah? Kan pas kita juga butuh energi untuk bekerja menyelesaikan pelaksanaan ibadah kurban itu. Maka tentu mari kita sikapi dengan bijaksana. Sampai barangkali ada yang lain. Bagaimana? Nah, terus ini adalah terkait dengan tempat. Kalau kita melihat asbabul nuzul sekaligus asbabul nuzul dari ayat Al-Quran, memang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sewaktu berada di Madinah, barangkali memang ketika itu hewan ternak yang mudah didapat dan mudah untuk dibeli itu adalah dari jenis kambing. Sehingga kalau kita mempelajari hadis-hadis yang ada, Nabi ketika berkorban udhiyah di Madinah, beliau menyembelih kambing. Kemudian ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, dan ini nanti hadisnya banyak, sehingga beliau ketika itu melakukan penyembelihan kurban haji. Karena nanti orang-orang yang berhaji ini, baik yang ketika tidak terkena dam, berarti ini adalah ibadah syukuran ibadah haji. Sementara kalau terkena dam maka harus membayar damnya, dan ini disesuaikan dengan kondisi yang ada.
ketika itu hewan yang banyak diperoleh itu adalah dari jenis sapi dan onta. Sehingga ketika itulah Nabi menyampaikan, ayo berserikat 7 orang dari jamaah haji ini, dari jamaah umroh ini, untuk membeli seekor kambing, untuk membeli seekor onta. Karena memang di saat itu yang mudah didapat dari hewan ternak yang ada adalah sapi dan onta. Nah, kalau contoh dari Al-Quran, memang ketika Nabi Ibrahim ketika itu adalah diganti dengan seekor kambing. Dan ini menjadi rahmat yang diberikan Allah bagi kita. Artinya ukurannya minimalnya itu seperti itu, gitu. Paumpamanya misal Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ismail dulu diganti dengan seekor sapi atau onta misalnya gitu, maka tentu akan menjadi keberatan bagi kita. Karena itu kan menjadi kewajiban satu keluarga nanti, gitu loh. Tapi kalau itu kambing kan beda lagi. Nah, sementara sekarang saya kembangkan sedikit, saya tambah. Misal lebih utama mana kita berkorban seekor kambing atau kita membeli kambing dengan membeli sapi, ya. Maka dalam ibadah sosial di samping nas dalil yang ada ini yang kita pegang, kita juga harus memperhatikan aspek manfaatnya. Ketika kita menyembelih, misalnya ada seekor sapi kita beli dengan harga 30 juta. Kemudian uang 30 juta itu pada kesempatan yang lain kita belikan kambing dapat 10 ekor. Kira-kira kalau kedua jenis kambing, baik kambing maupun sapi, kedua jenis hewan kurban ini kita sembelih, daging atau perolehan daging yang banyak nanti kita dapatkan di hewan apa? Insya Allah sapi. Dan ini sudah banyak yang membuktikan termasuk saya sendiri. Maka kita ambil manfaatnya yang lebih banyak dari sapi, agar nanti kita bisa berbagi lebih banyak kepada umat Islam, sehingga mereka semua bisa bersama-sama bisa makan daging hewan kurban. Maka di sanalah nilai manfaat ini yang kita cari yang maksimal. Gimana? Sudah? Gimana? Barangkali kalau mungkin masih ada bisa nanti setelah sholat secara pribadi bisa kita lakukan dialog. Jamaah pengajian Masjid Al-Mahdi yang kami hormati, kiranya itu mungkin sedikit materi yang bisa kami sampaikan bisa menjadi motivasi bagi kita, baik sebagai panitia, koordinator maupun seluruh jamaah Masjid Al-Mahdi. Kita ajak keluarga kita untuk mempersiapkan ibadah kurban udhiyah yang akan datang ini. Mari kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum